Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pemirsa. Kali ini saya Miftah Jana kembali hadir di Agropolitan Televisi dalam program Special Talks. Pada Special Talks kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat penting, khususnya bagi masyarakat yang memiliki cita-cita ingin bekerja di luar negeri, yakni mengenai peluang kerja luar negeri dan migrasi aman. Bahwasanya sudah kita ketahui jika bekerja di luar negeri banyak peminatnya. Namun masyarakat juga perlu memahami mengenai pentingnya memilih jalur yang resmi, jalur yang aman agar terhindar dari penipuan, eksploitasi maupun tindak pidana perdagangan orang. Maka dari itu akan kita bahas bersama-sama mengenai peluang kerja luar negeri dan migrasi aman dengan narasumber yang kompeten pastinya di bidangnya. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Luar biasa kita hadir bersama Bapak Guntar Sabhara SH selaku Koordinator P4MI Malang. Betul. Luar biasa, terima kasih ya Bapak sudah ikut bergabung bersama kami membagikan edukasi mengenai peluang kerja di luar negeri dan pastinya migrasi yang aman nantinya seperti apa. Namun sebelum kita membahas lebih luas lagi, Bapak monggo boleh diperkenalkan terlebih dahulu mengenai Bapak Guntar juga P4MI Malang. Ya. Monggo. Ya, terima kasih. Kami juga pertama kami mengucapkan terima kasih sudah difasilitasi nih untuk kita menyebarluaskan informasi terkait peluang kerja ke luar negeri dan migrasi aman. Sebelumnya mungkin pemirsa mungkin harus tahu dulu ya bahwa kami ini dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dulu awal kita namanya adalah BNP2 TKI. Seiring perkembangan zaman kita perkembangan PMI ini sangat cepat, maka memaksa kita harus berganti nama menjadi BP2MI. Saat ini di pergantian kepemimpinan ya di tahun 2024 kami naik statusnya menjadi Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Apa sih itu Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia? Pada intinya biar lebih mudah kita jadikan tiga tupoksi. Penempatan pekerja migran Indonesia kerja ke luar negeri, yang kedua adalah pelindungannya dan penyebarluasan informasinya yang saat ini sedang kita laksanakan bersama. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia memiliki perwakilan hampir di seluruh provinsi, salah satunya di Jawa Timur. Namanya BP3MI Jawa Timur, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Jawa Timur, ada di Surabaya. Nah, kami ini salah satu kepanjangan tangannya dari BP3MI Jawa Timur, namanya P4MI Malang, Pos Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Malang, dengan wilayah kerja 10 kabupaten kota di sekitar Malang Raya ini. Ada Malang Kota Kabupaten, Kota Batu, Pasuruan Kota dan Kabupaten, Kabupaten Lumajang, Probolinggo Kabupaten dan Kota, tambah lagi Blitar Kabupaten dan Kota. 10 kabupaten kota di sekitar Malang ini menjadi wilayah kerja kami, tapi pelayanan kami ini pelayanan nasional. Jadi dari berbagai daerah boleh pelayanan di kami. Kurang lebih mungkin itu dulu perkenalannya terkait Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Oke, walaupun bertempat di Kota Malang pastinya bisa melayani seluruh Indonesia. Betul, ya? betul. Oke, baik. Bapak, kali ini kan bekerja di luar negeri ini masih menjadi impian dari banyak masyarakat Indonesia. Nah, menurut Bapak ini peluang kerja di luar negeri ini gambarannya seperti apa? Apakah masih terbuka sangat luas atau bagaimana Bapak? Peluang kerja ke luar negeri setiap saat, apalagi di zaman eranya yang sekarang ini, memang permintaan kerja ke luar negeri itu sangat tinggi. Di bonus demografi dari kita dan di luar negeri, contoh yang di Jepang, tingkat apa ya ibaratnya kelahiran itu sangat minim, makanya sekarang numpuk banyak orang tua. Disitulah dibutuhkan banyak perawat, sementara perawat di Indonesia lulusan perawatnya banyak sekali. Nah, bisa mengisi peluang yang ada di Jepang, Jerman contohnya untuk jurusan perawat. Ini salah satu contoh kecilnya. Jadi
yang di Eropa lainnya pun banyak di hospitality itu membutuhkan pekerja migran asal Indonesia. Dan untuk tambahan pengetahuan juga, dulu mungkin kita kenal dengan TKI ya, Tenaga Kerja Indonesia. Sejak Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia ini sudah merubah tata kelola penempatan, salah satunya merubah istilah TKI menjadi pekerja migran Indonesia. Jadi kita sekarang menggunakan istilah PMI. Gitu. Oke. Lalu negara mana saja sih Pak yang paling banyak membuka kesempatan kerja untuk warga negara Indonesia? Pada dasarnya di seluruh dunia itu ada peluang kerja ke luar negeri, sudah kami kompilasi di websitenya kami. Kalau nanti pendengar atau pemirsa mau akses, boleh ke cisco p2mi.bp2mi.go.id. Di situ kalau mau lihat peluang kerja seluruh dunia ada di situ. Di situ ada spesifikasinya juga, yang dibutuhkan berapa, usianya berapa, gajinya berapa, ada di situ. Nanti boleh diakses siapapun, kapanpun ya. Kalau kamu rebahan, boleh akses lewat HP sambil rebahan, lihat-lihat lowongan kerja ke luar negeri, bisa melalui cisco p2mi.bp2mi.go.id. Oke, pastinya informasi-informasi yang dibutuhkan sudah tertera ada semua di situ. ya, lengkap ya Pak ya? Sudah ada di situ. Oke Bapak, banyak orang yang tertarik nih bekerja di luar negeri karena mungkin faktor ekonomi juga maupun pengembangan karir atau ingin pengalaman internasionalnya ada. Betul. Nah, sebenarnya apa saja sih keuntungan yang bisa kita peroleh sebagai calon PMI nih jika bekerja melalui jalur yang resmi sesuai prosedurnya? Ya, tadi yang disebutkan betul semua. Jadi intinya pertama itu ya secara pendapatan ya. Mungkin kalau kita bicara di Malang ini, misalnya Malang ini kurang lebih mungkin ya 3,5 untuk UMR-nya ya. Nah, di luar negeri bisa bahkan bisa 10 kali lipatnya, itu gaji pokoknya. Atau misal kita contoh di Jepang atau Korea itu 23 juta, itu udah hampir 10 kali lipatnya sendiri. Itu gaji pokok tuh belum sama lembur. Terus yang lain lagi, kita yang masih teman-teman nanti yang berminat mau sambil melanjutkan pendidikan pun bisa kerja sambil kuliah misalnya. Dan kita juga bisa transfer teknologi. Ketika kerja di negara maju, otomatis kita akan melihat perkembangan dunia secara peralatan, secara fasilitas dan lain sebagainya yang nantinya akan bisa dibawa pulang ke Indonesia untuk dikembangkan di Indonesia. Yang selanjutnya pastinya akan posisi gimana ya, jadi nilai lebih dari si PMI itu akan meningkat ketika sudah pulang ke Indonesia, mau lanjut berwirausaha, sudah punya pengalaman, atau mau meneruskan kerja di sektor formal lainnya, pastinya sudah ada bekal pengalaman kerja ke luar negeri. Jadi memang akan lebih mudah untuk masuk ke dunia industri di Indonesia. Lainnya juga tadi mungkin ya sudah ada modal lain sebagainya, pulang ke Indonesia ya harapannya bisa mengembangkannya untuk menjadi wirausaha dan menyerap tenaga kerja yang ada di sekitarnya. Ya harapannya supaya tidak ke luar negeri semuanya. Bukan berarti kami mengurusi pekerja migran Indonesia kerja ke luar negeri, kami menyuruh atau memobilisasi semua orang ayo kerja ke luar negeri, ayo enggak. Tapi kerja ke luar negeri ini adalah pilihan. Dan untuk apalagi di era ekonomi sekarang, nah ini ada peluang yang bisa dimanfaatkan, yaitu peluang kerja ke luar negeri dengan tawaran-tawaran tadi yang menguntungkan. Apalagi tadi apa bedanya dengan yang ilegal? Kalau yang prosedural secara resmi ini pastinya terlindungi semua, baik sebelum bekerja, selama bekerja, bahkan setelah bekerja. Pastinya melalui P4MI ini semua pekerja-pekerja akan terlindungi dan
akan merasa aman ya, di luar aman. negeri Pak ya? Kita pastikan aman, negara hadir untuk melindungi pekerja migran Indonesia, bukan hanya PMI, tapi juga dengan keluarganya gitu. Jadi yang dilindungi bukan hanya PMI-nya, tapi juga keluarganya. Gitu. Oke, baik pemirsa, setelah ini kita juga akan membahas mengenai migrasi aman seperti apa. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Special Talks Agropolitan Televisi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Special Talks. Masih berbicara mengenai bekerja di luar negeri dan migrasi aman. Betul. Mengenai migrasi aman Bapak ini, mungkin migrasi yang dimaksud dengan migrasi aman ini seperti apa Bapak? Jadi migrasi yang aman pastinya berangkat kerja kita sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Pertama, pemerintah Indonesia tidak mungkin menempatkan pekerja migran Indonesia ke negara yang tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang melindungi pekerja asing. Kami juga tidak mungkin mengirim PMI ke negara-negara konflik, negara bencana, dan lain sebagainya. Itu kalau resmi ya. Selanjutnya migrasi aman itu pada dasarnya kita ada 5 skema yang bisa diisi oleh calon pekerja migran Indonesia. 5 skema pekerja ke luar negeri. Yang pertama itu P2P atau private to private. Ini di perusahaan swasta di Indonesia menempatkan pekerja migran Indonesia ke perusahaan swasta yang ada di luar negeri. Di Indonesia ini perusahaan swasta ini adalah P3MI. Dulu mungkin kita kenal dengan PJTKI. Nah sekarang ini P3MI. P3MI perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, dan itu semua harus izinnya di kami, dan itu nanti juga yang ada di Cisco P2MI tadi. Jadi kalau ada perusahaan menawarkan, dicek di situ Cisco, oh ada, berarti perusahaannya aktif dan sudah memiliki izin dari kami yang tadi di Cisco pp2mi.go.id. Itu P2P. Yang kedua government to government, G2G. Pemerintah Indonesia dalam hal ini KP2MI, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, menempatkan pekerja migran Indonesia ke negara penempatan yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Indonesia. Saat ini ada Jepang, Jerman, Korea Selatan, Kanada juga sudah ada, dan untuk skema ini ya langsung mendaftar langsung ke website kami online tanpa perantara. Selanjutnya G2B, government to private. Jadi pemerintah Indonesia menempatkan PMI ke perusahaan swasta yang ada di luar negeri. Saat ini kami sudah bekerja sama dengan Amerika di tahun lalu untuk menempatkan ke perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika. Selanjutnya UKPS, untuk kepentingan perusahaan sendiri. Contoh, ini Agropolitan TV misalnya suatu saat punya stasiun produksi di luar negeri di Malaysia contohnya. Nah, untuk mengisi jurnalisnya, reporternya, dan lain sebagainya, membawa karyawan dari Indonesia untuk bekerja di Agropolitan TV cabang Malaysia misalnya. Nah, itu untuk kepentingan perusahaan sendiri. Selanjutnya mandiri, profesional atau perseorangan ya. Jadi PMI, calon pekerja migran Indonesia, dapat mencari jobnya sendiri sampai dapat sendiri, apply lamaran, dapat lamaran, perjanjian kerja, semuanya sudah terpenuhi, nanti terakhir mendaftar di kami. 5 skema tadi itu pun harus melalui kami, terakhir harus melalui pendataan di kami. Itu untuk migrasi aman melalui 5 skema yang sudah ditetapkan. Nah, jadi 5 skema tadi kalau kita ambil yang berhak menempatkan dari 5 skema itu hanya 3 yang tersebut di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Yang pertama adalah Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang kedua itu P3MI. P3MI tadi pun harus terdaftar di kami. Yang ketiga UKPS. Nah, hanya 3 itu. Di luar itu tidak boleh.
menempatkan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Berarti artinya kalau kita dapat tawaran dari perorangan ini jangan sampai mau ya Pak ya. Berarti jangan sampai ini mau. Non prosedural ya, atau ilegal gitu. Oke. Lalu resiko seperti apa sih Pak yang mungkin bisa terjadi jika kita bekerja di luar negeri itu ilegal? Oh, ilegal. Jadi sudah banyak contoh dan kita ambil contoh yang paling mudah dulu ya. Pemulangan pekerja migran Indonesia dari luar negeri baik melalui deportasi, repatriasi atau lain sebagainya. Di datanya BP3MI Jawa Timur ini 95% lebih itu ilegal, yang berangkat melalui jalur ilegal atau non prosedural. Kenapa harus kita hindari? Karena ya tadi ya contoh ditempatkan oleh calo. Calo ini secara undang-undang pun tidak boleh, orang per orang tidak boleh menempatkan, atau di luar 3 tadi tidak boleh ya. Ketika berangkatnya ilegal itu tidak ada perjanjian kerja. Tidak ada perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan PMI. Otomatis tidak ada hak dan kewajiban yang timbul atau yang tertulis di perjanjian kerja. Ketika tidak ada hak dan kewajiban yang timbul, misalnya PMI-nya sakit, tidak ada kewajiban dari pemberi kerja atau majikan, nah bahasa gampangnya itu, untuk merawat atau menyembuhkan. Ketika ada PMI meninggal, tidak ada kewajiban dari majikan untuk mengurus atau memulangkan. Jadi bebannya jatuh ke keluarga. Dan karena PMI yang ilegal tadi juga tidak dilindungi asuransi. Kalau berangkatnya resmi ya ada perlindungan asuransi. Jadi keluarga yang ditinggalkan misalnya meninggal bukan yang kita harapkan ya, tapi kalau namanya musibah itu mungkin terjadi. Ketika meninggal ya keluarga tidak terbebani, sudah ada pemulangan, pengurusan pemulangan, keluarga tinggal nunggu di rumah. Dan bahkan misalnya meninggal, ahli waris atau keluarganya itu mendapatkan 85 juta rupiah dan anaknya mendapatkan beasiswa sampai lulus kuliah untuk 2 orang anak. Nah, saat ini satu-satunya asuransi di Indonesia yang ditunjuk adalah BPJS Ketenagakerjaan. Jadi kalau berangkatnya resmi ya sudah pasti terlindungi. Ketika ada permasalahan tinggal hubungi perwakilan kami atau kementerian kami, call centernya atau call centernya BP3MI Jawa Timur, nanti kita akan tindak lanjuti. Jadi kalau untuk perlindungan ya pasti maksimal, apalagi yang ini resmi ya, gambarannya yang ilegal pun tetap kita bantu, kita lindungi, apalagi yang resmi pastinya perlindungannya akan menyeluruh. Ya. Betul. Baik, pastinya masyarakat juga perlu tahu bahwasanya pentingnya bekerja di luar negeri dengan resmi. Betul. Sesuai prosedurnya, jangan sampai teriming-iming ya Pak ya. Oke, lalu bagaimana sih Pak cara masyarakat untuk memastikan bahwasannya lowongan kerja yang diterima ini benar-benar resmi Pak? Oke, jadi yang paling mudah kita kan dalam keseharian sudah pasti kita berhubungan dengan media sosial. Banyak iklan-iklan media sosial yang menawarkan info kerja cepat, langsung berangkat, gaji tinggi, langsung berangkat. Nah, ini kalau dari saya sih jangan langsung percaya ya, atau langsung bolehlah negatif thinking dengan lowongan tersebut. Jadi ketika dapat lowongan tersebut boleh konfirmasi dulu ke media sosial kami, biar gak perlu datang ke kantor, boleh menghubungi media sosial kami. Yang paling mudah ke Instagramnya misalnya @bp3mi.jatim, @bp3mi.jatim. Di situ juga sudah kita lampirkan nomor WhatsApp yang bisa dihubungi, boleh DM, boleh WhatsApp. Pastikan apakah ini lowongan kerjanya benar. Kalau itu perorangan, yang menawarkan adalah calo. Kalau yang menawarkan perusahaan, apakah perusahaan ini terdaftar? Nah, boleh. Tanpa melalui kami pun tadi bisa kalau perusahaan ngecek di tadi cisco.bp2mi.go.id. Kalau tidak ada di situ berarti tidak terdaftar sebagai perusahaan yang bisa menempatkan kerja ke luar negeri. Proses cepat, apakah perlindungannya terjamin? Nah, karena proses cepat biasanya secara ya apapun yang instan itu ya
hasilnya kita nggak tahu, berangkatnya cepat, pulangnya lebih cepat, kena razia kita nggak tahu, atau permasalahan bahkan amit-amit ya sampai meninggal dunia, berangkatnya TPPO, masuk ke tindak pidana perdagangan orang. Kalau itu TPPO mungkin masih bisa hidup pulang, tapi kalau sampai perdagangan organ, apakah bisa pulang? Ya namanya tok, mungkin syukur-syukur yang pulang ya bisa pulang cuma namanya tok. Nah, itu pentingnya kenapa harus berangkat prosedural supaya terlindungi, karena semuanya sudah ada perlindungannya mulai dari sebelum bekerja. Kita sudah pastikan sebelum bekerja sudah skillnya sudah ada, prosesnya resmi, dokumennya sudah lengkap, dan terakhir ada perjanjian kerja. Dan diawali juga awal itu dari keluarga yang mengizinkan si PMI dan diketahui oleh pemerintah desa atau kabupaten setempat surat izinnya. Jadi sudah dari awal perlindungan sudah dipastiin dari awal. Membutuhkan proses, memang ada prosesnya, tapi proses ini juga akan ya menjamin keamanan ketika nanti selama bekerja di negara penempatan. Pastinya proses yang tidak akan mengkhianati hasilnya. Betul, nah itu. Oke, kita sebagai pekerja luar negeri pastinya akan aman, akan nyaman bekerja, dan pastinya akan terkumpul itu ya pundi-pundi rupiah ya Pak ya. Oke, baik pemirsa, kita juga akan kembali membahas mengenai peluang kerja di luar negeri. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Agropolitan Televisi. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan kami di Dialog Special Talks Agropolitan Televisi mengenai peluang kerja luar negeri dan migrasi aman. Masih bersama Bapak Guntar Sabhara SH selaku Koordinator P4MI Malang. Baik Bapak, kita membahas mengenai persiapan kerja luar negeri nih Pak. Mungkin adakah syarat-syarat dasar untuk bekerja di luar negeri? Kalau syarat untuk kerja ke luar negeri itu tersebut di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia. Yang pertama minimal 18 tahun. Jadi ya yang sudah kita anggap dewasa, dan kalau di undang-undang sebelumnya itu ada batasan maksimal, tapi kalau yang sekarang itu minimal 18. Jadi kami tidak membatasi maksimal usia. Yang membatasi nanti adalah pemberi kerjanya. Misalnya yang membuka lowongan membutuhkan usia sekian, maksimal sekian. Nanti yang membatasi si pemberi kerja sendiri. Kalau dari kami tidak membatasi. Sehat jasmani rohani nanti dibuktikan dengan medical check up. Untuk hasilnya jasmani rohani berarti medical fisik dan maupun psikologi. Terus terdaftar, memiliki kepesertaan jaminan sosial yang dalam hal ini adalah tadi asuransi BPJS Ketenagakerjaan, terus memiliki keterampilan atau kompetensi. Nah, kompetensi tadi bisa skill bahasa, skill sesuai dengan job yang akan dilamar juga, keterampilan hard skillnya, lalu dokumen yang lengkap. Dokumen yang lengkap ini diawali, misalnya kalau sudah menikah ya harus ada bukti surat nikah, kalau belum ya nggak perlu. Terus kalau dokumen-dokumen pribadi saya rasa untuk kelahiran 2000 ke sini ya, itu saya rasa akan mudah ya. Kalau beda dengan kelahiran 78 itu masih banyak nggak punya akte. Akte atau akte dengan KTP beda. Nah, kalau setelah ada perekaman NIK saya rasa aman ya, dokumen dari calon pekerja migran Indonesia. Terus juga nanti ada surat izin orang tua, suami, istri atau wali yang diketahui oleh pemerintah desa, kepala desa atau lurah. Nah, itu surat izinnya. Terus nanti juga ada butuh paspor, visa, perjanjian kerja. Nah, perjanjian kerja ini yang paling penting. Nah, sebelum ada perjanjian kerja ada perjanjian penempatan. Nah, ya, ini perjanjian yang disahkan oleh pemerintah daerah atau dari kami yang memang membidangi ketenaga kerjaan.
perjanjian penempatan. Selanjutnya perjanjian kerja ini yang paling penting tadi saya sampaikan, ketika berangkat ilegal tidak ada perjanjian kerja. Kalau resmi, nah ini dokumen yang paling utamanya adalah perjanjian kerja, sehingga ada hak dan kewajiban yang timbul dari PMI maupun dari pemberi kerja. Di situ adalah keamanan dari kedua belah pihak, karena itu mengatur hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Gajinya berapa tertulis di situ, kapan bayarnya harus ada di situ, ketika sakit harus dapat haknya dapat apa, meninggal haknya dapat apa. Begitu juga sebaliknya, berarti kok majikan misalnya ada PMI sakit ya, kewajibannya mengurus merawat, ataupun meninggal ya mengurus pemulangannya, hak ketenagakerjaannya, hak gajinya atau hak yang belum terpenuhi. Nah, itu sudah ada keamanannya di situ. Untuk yang berangkat resmi ada dokumen-dokumen tadi, mulai dari persyaratan dokumen maupun tadi ya dari fisik, usia, itu sudah ada semua di Undang-Undang 18 tahun 2017. Seperti itu, mudah syaratnya, tidak seribet yang dibayangkan dulu ya. Mungkin kalau dulu kayaknya kalau stigmanya itu ikut aturan ya ribet itu, padahal itu yang menjamin perlindungannya pekerja migran Indonesia. Dan saya rasa stigma itu saat ini ya sudah tidak berlaku ya, karena berangkat secara resmi simple, mudah, apalagi zaman sekarang zaman online kan, nggak semuanya fisik hadir tatap muka seperti itu. Semua kadang bisa semua diatur dengan kita di rumah aja. Betul. Ya Pak ya. Betul gitu. Baik, selain tadi pemerintah sudah memberikan ruang untuk mendaftar bekerja ke luar negeri. Nah, ini apakah juga pemerintah memberikan ruang, menyediakan pelatihannya atau pendampingannya bagi para calon-calon pekerja luar negeri? Untuk saat ini secara undang-undang pelatihan itu ada diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang membidangi ketenagakerjaan, baik kota maupun kabupaten maupun provinsi. Jadi kewenangan untuk pelayanan PMI itu memang bukan dari hanya kami sendiri. Jadi harus melibatkan multi stakeholder, baik pusat, provinsi, daerah, bahkan sampai lingkup terkecil yaitu desa. Pelatihan bisa oleh desa, boleh juga dari pemerintah kabupaten, kota, provinsi maupun dari swasta. Saat ini pun kalau teman-teman pendengar misalnya pengen pelatihan tapi yang free, boleh nanti kontak aja di media sosial kami tadi @bp3mi.jatim. Kami tahun ini juga akan menyelenggarakan pelatihan untuk calon pekerja migran Indonesia. Bisa juga memanfaatkan BLK milik provinsi, salah satunya yang terdekat di sini ada BLK Singosari, BLK Wonojati, itu juga free untuk diikuti pelatihannya yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di luar negeri gitu. Siap. Kalau untuk pendampingannya seperti apa, Pak? Pendampingan dari maksudnya? Untuk mungkin pengurusan paspor, pengurusan visa, paspor. Dan nanti step-stepnya itu akan diikuti step by step ya. Mulai mendaftar nanti juga kita nggak langsung bikin paspor juga kan, belum tentu. Nanti juga dibutuhkan ketika ternyata medical check up nggak lolos, kalau udah terlanjur bikin paspor kan eman-eman kan, karena syarat jasmani rohani, sehat jasmani rohaninya belum terpenuhi. Jadi nanti ada step by stepnya, dan ketika harus cetak paspor nanti ketika sudah mendaftar di kami sudah punya ID yang bisa dipakai untuk membuat paspor di imigrasi misalnya. Terus selanjutnya nanti didaftarkan juga oleh ke asuransi BPJS Ketenagakerjaan, medical check up, nanti sudah ada step-stepnya sendiri, nanti akan ada panduannya setiap stepnya seperti itu. Baik, pastinya selain tadi syarat-syarat dokumen-dokumen tertentu, pastinya juga ada syarat ini tentang izin orang tua, izin suami, izin istri dan kawan-kawannya. Nih kadang ini kita sebagai calon pekerja sudah siap nih, tapi kadang orang tua, aduh anakku kerja di luar negeri gimana? Terus kadang orang tuanya yang mendukung, malah kita yang menciut. Ini seperti apa, Pak? Jadi memang khusus di wilayah Batu ini beberapa kali kami sosialisasi di lembaga pendidikan.
sudah banyak yang sebenarnya sih yang magang kerja ke luar negeri untuk siswanya. Tapi ternyata di balik itu banyak siswa yang berminat tapi orang tuanya kayak masih aduh jangan deh, takut itu. Atau di balik anaknya juga ada beberapa anak yang memang pengennya deket-deket orang tua aja. Nah, kita juga membuka diri, mungkin nanti teman-teman misalnya ada rekan-rekan yang kontak Agropolitan Televisi yang membutuhkan narasumber terkait informasi kerja ke luar negeri, sama halnya ketika kami sosialisasi di lembaga pendidikan, kita sampaikan apa sih kebutuhannya, apa yang diperlukan. Misalnya ini orang tuanya banyak yang tidak mengizinkan, ya udah kami akhirnya kalau sosialisasi kepada orang tua siswa atau orang tua mahasiswa. Contoh di akhir tahun lalu kami sosialisasi di SMKN 2 Batu. Setelah kami sosialisasi orang tuanya, kita ambil testimoni, ternyata ya alhamdulillah saya mengizinkan sekarang kalau anaknya, karena memang karena ketidaktahuannya aja bahwasanya kerja ke luar negeri itu kami jamin aman. Apalagi kalau berangkatnya prosedural itu sudah kami jamin aman, pemerintah hadir untuk melindungi bukan hanya PMI tapi juga keluarganya. Itu mungkin nanti ada acara-acara atau kegiatan lain dari Agropolitan Televisi mungkin yang mengumpulkan banyak, melibatkan banyak masa, monggo kalau mau ada sosialisasi dari kami kabari aja. Oke, berarti ini artinya peran keluarga sangat penting ya jadi, terkait migrasi aman ini ya Pak ya. Karena harus ada izin. Kalau yang belum keluarga pastinya izin dari orang tua atau wali. Tapi kalau yang sudah menikah ya harus ada izin dari suami atau istri dan diketahui oleh kepala desa atau lurah gitu. Oke, pastinya pemirsa jangan takut ya, karena bekerja di luar negeri ini yang mengikuti sesuai prosedurnya pasti akan terlindungi dan pastinya akan nyaman saat bekerja. Baik, pemirsa, kita juga nanti akan kembali di sesi akhir, akan ada pesan dari Bapak Guntar terkait bekerja di luar negeri dan migrasi aman. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Special Talks Agropolitan Televisi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan kami di Special Talks, masih membahas mengenai peluang kerja luar negeri dan migrasi aman. Di sesi akhir ini Bapak, monggo boleh berikan apa pesan Bapak kepada masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin, yang bercita-cita bekerja di luar negeri agar berani meraih peluang kerjanya tetapi tetap aman, terlindungi. Monggo. Ya, yang pasti kalau suatu saat berminat kerja ke luar negeri ya harus siap fisik, boleh disiapkan dari sekarang ya, menjaga kesehatan, rajin olahraga, siap mental. Nah, mental artinya siap untuk jauh dari keluarga. Tapi saya rasa sih ini kalau untuk zaman sekarang bukan isu utama ya, karena di zaman teknologi sekarang untuk komunikasi saya rasa bisa video call, bisa telepon, kayaknya aman aja. Beda dengan dulu harus bersurat, mungkin 1 bulan baru nyampe. Kalau sekarang kan ya ada info saat ini juga bisa kita tahu saat itu juga. Siap mental, siap bahasa, siap kalau berminat misalnya suatu saat kerja ke Korea, ke Jepang, boleh disiapkan dari sekarang untuk skill bahasanya. Terus juga hard skillnya, misalnya berminat kerja sebagai barista di luar negeri, boleh ikuti pelatihan barista dulu. Misalnya yang terdekat nih ada BLK Wonojati, atau boleh kontak ke kami, nanti kita bantu arahkannya. Yang lainnya, kalau melihat info, tadi kita ulang lagi, melihat info di media sosial yang menawarkan kerja cepat, gaji tinggi, jangan langsung percaya, konfirmasi ke kami dan boleh laporkan ke kami itu akun-akun media sosialnya mana, kita akan
kirim ke pusat, nanti kita ada patroli cybernya, kita nanti akan take down itu media sosial atau akun yang menyebarluaskan informasi kerja ke luar negeri secara tidak resmi. Itu yang lainnya yang perlu kita menjadi catatan juga, teman-teman, di Jawa Timur ini kami punya kantor pelayanan di sekitar 13 unit kerja di Jawa Timur ya. Bukan hanya di BP3MI Jawa Timur yang ada di Surabaya, bukan hanya P4MI Malang, ada juga perwakilan kami di P4MI Banyuwangi, P4MI Pamekasan, P4MI Madiun, P4MI sudah semua ya, Malang juga, dan ada kami juga di LTSA Ponorogo, LTSA Tulungagung, LTSA Blitar, ada LTSA Provinsi di Surabaya, ada MPP Jember, MPP Probolinggo, satu lagi baru buka di MPP Kediri. Jadi pendengar mungkin kalau mau konsultasi langsung tidak harus datang ke Malang, boleh cari kantor kami terdekat, dan semuanya sudah ada di media sosial kami. Nama kantornya juga, alamatnya ada di situ semua. Boleh diinformasikan Pak, media sosialnya boleh. apa? Kalau di websitenya apa? Kalau di sistem di media sosialnya BP3MI Jawa Timur boleh diakses ke @bp3mi.jatim untuk Instagramnya. Situ sudah centang biru, dan boleh di situ juga sudah kami lampirkan ada nomor WhatsApp, dan di situ ada brosur-brosur yang bisa dilihat di bio-nya Instagramnya BP3MI Jawa Timur. Untuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, media sosialnya juga ada di Kemen P2MI. Nah, itu boleh diakses di situ. Untuk mau ngintip-ngintip lowongan atau mencari-cari lowongan yang tersedia, boleh akses Sisco P2mi.bp2mi.go.id. Boleh mau melihat lowongan kerja di seluruh dunia, kualifikasinya apa saja, berapa kuotanya, ada di situ beserta gajinya. Itu ada di situ untuk websitenya. Mungkin ada informasi lainnya Bapak, monggo disampaikan. Kalau dari kami mungkin nanti dari teman-teman, saya rasa ini Agropolitan TV ini sebagai salah satu media untuk menyebarluaskan informasi terkait ya dalam hal ini ya informasi kerja ke luar negeri dan migrasi aman. Boleh juga tolong bantu share, paling mudah ya tadi, misalnya ada yang tanya, arahkanlah ke kami untuk peluang kerja ke luar negeri atau ke Disnaker Kota Batu terdekat. Dan kami Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan pemerintah Kota Batu juga sudah menjalin MOU. Jadi monggo disampaikan ke Disnaker pun nanti akan sampai ke kami. Kalau ada apa-apa dengan kaitannya dengan pemerintah Kota Batu, kami pun nanti akan menyampaikan. Jadi boleh melalui Disnaker Kota Batu ataupun melalui kami langsung untuk informasi yang dibutuhkan. Silahkan. Atau kalau mau liputan ke kantor kami, boleh dari teman-teman Agropolitan TV melihat pelayanan di kami, atau misalnya terjun ke lapangan, boleh juga kolaborasi dengan kami terbuka. Silahkan. Baik, terima kasih Bapak. Siap, sama-sama. Pastinya pemirsa, dari diskusi kali ini bersama Bapak Guntar, kita belajar bahwa bekerja di luar negeri ini dapat menjadi peluang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kita. Selain itu juga untuk mengembangkan kompetensi. Namun, semua itu harus diawali dengan proses yang matang, kelengkapan dokumen, serta peningkatan keterampilan juga, serta harus kita pastikan bahwa kita melalui jalur yang resmi. Oke, baik, semoga diskusi kali ini dapat bermanfaat bagi para masyarakat yang ingin memiliki peluang kerja ke luar negeri. Pastinya terima kasih Bapak Guntar sudah memberikan edukasi mengenai migrasi yang aman dan juga peluang kerja ke luar negeri. Pastinya juga terima kasih pemirsa sudah menyaksikan Agropolitan Televisi. Saya Miftah Jana pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
with a quiet sky.